Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Guna memastikan hak belajar setiap peserta didik terpenuhi saat melakukan belajar dari rumah, maka pemerintah menyalurkan bantuan subsidi kuota internet kepada peserta didik dan tenaga pendidik. Informasi selengkapnya terkait bantuan kuota internet bagi peserta pendidik dan pendidik, kami akan langsung menanyakannya kepada PLT Kapusdatin Kemendikbud Muhammad Hasan Habibi. Selamat sore, Assalamualaikum Gus Hasan. Gus Hasan, jadi apa sebenarnya bantuan kuota internet ini dan seperti apa implementasinya, Gus Hasan? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya bantuan kuota internet ini merupakan bentuk subsidi pemerintah untuk membantu dunia pendidikan kita selama proses pembelajaran jarak jauh atau aktivitas belajar dari rumah. Nah, aktivitas ini sendiri tentu kita harapkan mampu menjaga nyala api belajar peserta didik kita. Karena semua aktivitas ini kan selama ini kita lakukan dari rumah dan tentu yang kebutuhan pokok yang tidak bisa kita kesampingkan adalah terkait dengan kuota data. Baik, kemudian bagaimana syaratnya seseorang baik itu peserta didik maupun juga pendidik bisa mendapatkan bantuan kuota internet ini? Sebetulnya sangat mudah sekali Mbak syaratnya itu. Jadi selama si peserta didik itu maupun guru, dosen dan mahasiswa dia terdaftar di Dapodik dan di Pangkalan Data Dikti ya, dan dia mengisikan nomor ponsel yang betul digunakan untuk proses nanti akan menerima kuota data itu. Jadi alurnya dari pihak sekolah nanti mengisikan nomor-nomor tersebut ke Dapodik atau Pangkalan Data Dikti, nanti akan ada verifikasi dari Pusdatin untuk memastikan kebenaran terkait nomor tersebut dan informasi siapa yang menggunakannya. Nah, setelah itu kami tiktokkan dengan para provider untuk memastikan bahwa nomor tersebut memang benar-benar aktif dan tidak habis masa tenggang. Nah, setelah kemudian nanti clearance informasi antara Pusdatin dengan kawan-kawan provider ini selesai, tidak lama itu bisa diinjek dengan kuota data sesuai dengan termin yang diatur dalam Persesjen yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu, Baik, Gus Hasan, bagaimana kemudian kalau peserta didik begitu ataupun pendidik tidak memiliki nomor ponselnya sendiri? Oke, kalau mereka nggak punya nomor sendiri, mereka bisa menggunakan nomor dari orang tuanya tentunya gitu ya, atau nomor dari kakaknya, atau mungkin nomor dari walinya. Yang jelas itu adalah pihak-pihak terdekat yang nanti bisa memanfaatkan kuota itu untuk membantu proses belajar mengajar mereka. Jadi sangat terbuka di kita, sangat mudah gitu. Yang penting ada hubungan entah orang tua, entah kakak, entah wali gitu, yang nanti memungkinkan adik-adik kita itu bisa belajar bersama dan kuota itu bisa digunakan secara optimal gitu. Oke, yang penting masih ada hubungan kekerabatan begitu dengan peserta didik atau pendidik begitu ya Gus Hasan ya. Gus Hasan, ya, kemudian betul. Berapa besar kuota yang didapatkan dari bantuan kuota internet ini dan apakah ini sama rata atau disesuaikan dengan tingkat pendidikan misalnya antara yang SD dengan perguruan tinggi ini akan berbeda begitu? Tentu pada saat kita memberikan kuota data ini, kita melihat betul ragam aktivitas adik-adik kita di lapangan gitu ya. Nah, dari PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, para pengajar, mahasiswa maupun dosen tentu berbeda, Mbak. Untuk jenjang PAUD kami berikan 20 giga, untuk jenjang peserta didik SD sampai SMK itu kita berikan sekitar 35 giga. Untuk para pengajarnya, Bapak Ibu guru, yang tentu aktivitasnya juga lebih banyak karena mereka harus menghandle beberapa kelas, itu kita berikan 42 giga. Sementara untuk mahasiswa dan dosen, tentu karena transaksi elektroniknya lebih besar, mereka mengakses sumber belajar dan segala macam, dan tentunya jurnal-jurnal, kita berikan akses lebih besar, yaitu sebesar 50 giga. Nah, hasil riset yang kami lakukan, sebetulnya besaran-besaran kuota tersebut, insya Allah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan aktivitas belajar dari rumah secara online, baik para peserta didik, mahasiswa, kemudian guru maupun dosen selama kurang lebih 1 bulan, Pak.
Baik, baik. Dan Gus Hasan, selain bantuan kuota dari internet ini, Kemendikbud juga mengizinkan relaksasi penggunaan dana BOS untuk bantuan kuota internet siswa. Sebenarnya bagaimana aturan pelaksanaannya? Betul, sebagaimana sudah sering disampaikan oleh Mas Menteri ya dalam beberapa diskusi-diskusi atau kesempatan sebelumnya, memang salah satu policy terkait selama PJJ ini adalah relaksasi dana BOS. Jadi karena asumsinya begini, karena sekolah yang lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan selama proses PJJ ini berlangsung. Jadi misal sekolah merasa, oh kami masih membutuhkan untuk penambahan kuota misalnya, dianggap kurang, atau misalnya polisi-polisi yang lain untuk membayarin guru honorer, atau memperkuat sarana prasarana selama PJJ ini berlangsung, itu diizinkan. Selama itu dikomunikasikan dengan kepala sekolah selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana BOS itu sendiri. Jadi intinya adalah sekolah yang lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan operasional di sekolah tersebut, dan kita harapkan proses yang terjadi selama PJJ itu bisa menggunakan dana BOS sebagai sarana optimalisasinya. Demikian, Pak. Baik. Baik, terima kasih Gus Hasan, PLT Kapusdatin Kemendikbud. Muhammad Hasan Habibi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.